Perintah Kaisar Naga Chapter 2786-2787. Tentu saja, apa pendapatmu tentang aku, Ning Kei-chen? Dan selain itu, pohon guntur penuh dengan buah guntur hari itu, ada ratusan buah, jadi bagaimana jika kamu berbagi satu dengan kalian masing-masing? Ning Kei-chen menepuk dadanya dan berkata, Ning Kei-chen tahu bahwa orang-orang seperti Siti Qiao tidak memasuki Gua Raja Elang, jadi dia tidak tahu berapa banyak buah guntur yang dipanen dari pohon Tianlei. Itu sebabnya saya mengatakan itu, beritahu orang-orang seperti Siti Qiao bahwa ada banyak buah Tianlei, sehingga mereka dapat yakin. Benar saja, ketika Siti Qiao mendengar bahwa ada begitu banyak buah guntur langit, dia segera melepaskan hatinya dan berkata, baiklah, mari bekerja sama untuk membunuh monster-monster ini dan masuk untuk memetik buah guntur langit. Saat kedua belah pihak mencapai kerjasama, kedua pihak bergabung menjadi satu untuk sementara waktu, dan bergegas menuju monster-monster itu. Ning Kei-chen bertarung dengan Thunder Eagle yang haus darah yang berada di tahap ke-8 dari alam komposit. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Tiga tuan pencuri hantu memandang Chen Ping dan bertanya. Temukan cara untuk mendekati pintu masuk gua, dan benar-benar bunuh semua monster ini, maka keluarga Ning tidak akan pernah berbagi buah guntur langit. Chen Ping berkata, Chen Ping ingin memanfaatkan kekacauan itu, menyelinap ke dekat pintu masuk gua, memasuki Gua Raja Elang dan memetik buah guntur langit. Baru saja, ketika Ning Kei-chen memberitahu Siti Qiao bahwa ada ratusan buah guntur langit, Chen Ping tahu bahwa orang ini memiliki rencana dalam pikirannya, dan dia pasti menolak untuk membagikan buah guntur langit. Lagi pula, hanya ada 10 buah petir, dan tidak mungkin menugaskannya ke begitu banyak orang. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan memimpin 3 penguasa pencuri aneh menuju pintu masuk gua sambil menyerang. Tidak ada yang memperhatikan pergerakan Chen Ping dan yang lainnya. Di seluruh hutan pegunungan, pertempuran pecah lagi, tetapi jelas bahwa biksu manusia lebih unggul. Ning Kei-chen bertarung melawan Thunder Eagle yang haus darah yang berada di peringkat ke-8 dari alam kompatibilitas, meskipun agak sulit, dia tidak akan langsung kalah. Pada saat itu, monster lain akan dipenggal, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menghadapi Thunderhawk yang haus darah ini bersama-sama. Chen Ping terus menebas, dan beberapa monster mati di bawah pedangnya. Setelah Chen Ping dan 3 pahlawan pencuri aneh itu mendekati pintu masuk gua, mereka segera masuk. Beberapa orang yang pernah masuk sebelumnya dengan cepat mendekati pohon Tianlei. Tapi setelah Chen Ping memasuki gua dengan 3 tuan dari pencuri aneh, dia menemukan bahwa 2 sosok juga ada di dalam gua. Chen Ping menyembunyikan dirinya dan melihat dari dekat, dan menemukan bahwa itu adalah Siti Qiao dan wanita tua itu. Kedua orang ini bahkan memanfaatkan kekacauan dan menyelinap ke Gua Raja Elang. Tampaknya Siti Qiao tidak mempercayai Ning Kei-chen, itu sebabnya dia memanfaatkan kekacauan untuk masuk ke dalam gua. Sialan, Ning Kei-chen ini benar-benar berbohong padaku, hanya ada 10 buah guntur di pohon guntur langit. Siti Qiao memandangi buah Tianlei di pohon Tianlei, dan tidak bisa menahan cemberut. Si tua, ayo manfaatkan kekacauan di luar, ambil buah guntur langit dan menyelinap pergi. Jika Suzerain tahu bahwa kita telah mencuri buah guntur langit, dia pasti tidak akan mengejar masalah kita kehilangan Pterosaurus. Wanita tua itu berkata kepada Siti Qiao, Oke, aku akan melepas buah guntur langit sekarang. Siti Qiao mengangguk, lalu melompat. Gemuruh. Namun tepat ketika tubuh Siti Qiao hendak menyentuh buah Tianlei, tiba-tiba sambaran petir dari pohon Tianlei menghantam tubuh Siti Qiao. Tubuh Siti Qiao langsung ditembak jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Batu tua. Wanita tua itu bergegas untuk memeriksa. Pada saat ini, wajah Siti Qiao pucat pasi, dan ada darah di sudut mulutnya, sepertinya sambaran petir barusan memang serius. Batuk-batuk-batuk. Siti Qiao berdiri, terbatuk keras 2 kali, dan bertanya dengan terkejut di matanya, apakah pohon guntur di bawah formasi hari ini? Mengapa masih ada petir? Hari ini pohon guntur terbentuk karena disambar petir dan menyerap kekuatan petir, jadi hari ini pohon guntur itu sendiri membawa kekuatan petir, jadi bagaimana kita bisa menggunakan formasi tersebut? Saat ini, Chen Ping keluar dengan 3 pahlawan pencuri hantu. Apakah itu kamu? Siti Qiao melihat Chen Ping dan ketiga pahlawan pencuri aneh itu, dan wajahnya penuh amarah.
Chen Ping melihat bahwa si Tikiao terluka, bahkan jika dia menambahkan wanita tua itu, dia bukan tandingannya, jadi dia mencibir dan berkata, "Ya, ini aku. Aku tidak menyangka kamu akan menyelinap masuk sambil mengambil keuntungan dari kekacauan. Apa yang akan terjadi jika keluarga Ning mengetahui bahwa kamu ingin menelan buah guntur langit sendirian?" Chen Ping tahu bahwa jika Ning Keichen tahu bahwa si Tikiao telah berbohong padanya, dia pasti akan marah. Dengan kemampuan si Tikiao, Ning Keichen mungkin akan menamparnya sampai mati dengan tamparan. "Huff, bukankah kamu menyelinap masuk juga? Selain itu, Ning Keichen tidak berniat membaginya sama dengan kita di awal. Dia juga berbohong padaku. Tidak ada 100 buah guntur di sini, tapi hanya ada 10. Ketika saatnya tiba untuk membunuh guntur yang haus darah itu Eagle, dia tidak akan melakukannya untuk kita. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencampuri urusan Anda sendiri, segera keluar dari sini. Saya tidak peduli Anda melepaskan Pterosaurus berkepala 3 kami, jika Anda tidak pergi, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Si Tikiao mengancam Chen Ping. "Terserah kamu." Chen Ping mencibir, "Ketika kamu tidak terluka, kamu bukan tandinganku. Sekarang kamu terluka, apakah kamu masih ingin menyerangku? Dan bahkan jika aku pergi, kamu tidak akan bisa memetik buah guntur hari itu. Pohon petir dilindungi oleh kekuatan petir. Bukankah kamu baru saja dirobohkan oleh kekuatan petir? Jangan khawatir, jika kamu tidak pergi, kami berdua pasti akan membunuhmu bersama." Saat ini, wanita tua itu berbicara. Meskipun si Tikiao terluka, dia berada di peringkat kelima dari alam komposit, dan dia juga berada di peringkat kelima dari alam tubuh yang kompatibel, jadi dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa berurusan dengan Chen Ping, seorang peringkat kedua kecil dari alam tubuh yang kompatibel. Adapun ketiga pahlawan pencuri aneh itu, mereka tidak memiliki keterampilan apapun, mereka hanya tahu cara menyelinap. Jadi si Tikiao dan wanita tua itu sama sekali tidak memperhatikan ketiga pahlawan pencuri aneh itu. Bahkan jika kalian berdua bergabung dan tidak melakukan 3 gerakan, aku masih bisa membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Chen Ping berkata dengan percaya diri. "Nak, apakah kamu bertekad untuk tidak pergi? Apakah kamu ingin bertarung melawan Fei Tianzong sampai akhir?" Si Tikiao mengerutkan kening dan memelototi Chen Ping.